8701-1275, kelas B dari Teknologi Pulp dan Kertas, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses produksi NaOH. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu NaOH. NaOH adalah senyawa organik berbentuk padatan putih tembus cahaya. Senyawa ini bersifat higroskopis atau menyerap air, sangat mudah larut dalam air, dan akan terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH-. Aplikasi NaOH untuk berbagai industri. Yang pertama ada industri pulp and paper, ada industri tekstil, ada industri kimia dasar, ada industri minyak dan gas, lalu ada aluminium, dan yang terakhir ada industri sabun dan deterjen. Dalam skala industri, zat ini diproduksi melalui proses elektrolisis NaCl. Terdapat 3 jenis proses. Yang pertama ada proses diafragma, ada proses merkuri, dan juga ada proses membran. Nah, kali ini aku akan jelasin proses diafragma. Simak terus ya videonya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi NaOH dengan menggunakan proses diafragma. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan NaOH dengan menggunakan sel diafragma. Di sini terdapat generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu, di sini terdapat transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC sesuai dengan kebutuhan. Lalu, di sini ada rectifier yang berfungsi untuk mengubah arus dari AC ke DC. Karena pada proses ini kita menggunakan arus direct current atau DC. Lalu ada sel diafragma, ada pendingin 1, pendingin 2, dan juga di sini ada pengering. Kemudian untuk proses selanjutnya, pembuatan soda kaustik atau natrium hidroksida menggunakan sel diafragma adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan flowchart dari proses produksi pembuatan NaOH dengan menggunakan sel diafragma. Pada proses elektrolisis dengan menggunakan sel diafragma ini, ruang anoda dan juga ruang katodanya dipisahkan oleh suatu sekat yang disebut sebagai diafragma. Ini, di mana diafragma yang digunakan memiliki sifat permeabilitas seperti asbes yang ditempatkan pada selaput berpori. Diafragma ini berfungsi untuk menjaga agar tidak bercampurnya gas klorin dengan gas hidrogen. Karena jika gas klorin dan gas hidrogen ini bercampur, maka akan menyebabkan terjadinya ledakan dan juga mencegah terjadinya reaksi antara soda kaustik yang nantinya akan dihasilkan dengan klorin. Apabila soda kaustik dan klorin ini bercampur, maka akan menghasilkan natrium hipoklorit atau natrium klorat pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Elektrolisa dengan menggunakan sel diafragma ini nantinya akan dialirkan menuju sel elektrolisa tersebut dari arah anoda menuju arah katoda yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Kemudian, larutan NaCl yang ada di dalam saturated brine masuk menuju ruang anoda. Di dalam ruang anoda ini akan terjadi reaksi ionisasi NaCl membentuk ion-ion pembentuk NaCl, yaitu ion Na+ dan juga ion Cl-. Nah, ion Na+ akan cenderung tertarik ke katoda atau disebut sebagai muatan negatif dan akan mengalami proses reduksi. Sedangkan ion-ion Cl- akan cenderung tertarik ke anoda atau disebut sebagai muatan positif. Nih, kita tarik ke sini. Nah, pada saat itu Cl akan melepaskan elektron pada saat mengalami proses oksidasi, sehingga membentuk gas klorin sebagai produk samping yang dilepaskan pada sisi atas anoda melalui Cl. Dialirkan ke pendingin dan kemudian bagian katode Na+ mengikat elektron dan menghasilkan gas hidrogen sebagai produk sampingnya. Di sini. Nah, di sini
anoda menghasilkan produk sampingnya gas klorin dan di katoda menghasilkan hidrogen gas. Lalu didinginkan, kemudian dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat. Kemudian Na+ akan bereaksi dengan OH-. Na+ akan bereaksi dengan OH- yang merupakan hasil ionisasi dari H2O, yaitu ada ion H+ dan juga ion OH-, sehingga terbentuklah produk soda kaustik atau natrium hidroksida sebesar 12%. Selain itu, natrium klorida sebanyak 16% juga terikut nantinya yang akan mengalami proses pemisahan. Nih, di sini akan mengalami proses pemisahan di mana nantinya natrium klorida akan dikembalikan di sini akan dikembalikan ke ruang elektrolisa untuk diproses kembali. Sedangkan natrium hidroksidanya mengalami proses selanjutnya dengan dihasilkannya sodium hidroksida sebanyak dengan konsentrasi 50%. Kemudian, proses lanjutan berupa produk samping yaitu gas hidrogen dan gas klorin. Nah, gas hidrogen dilepaskan pada sisi katoda, selanjutnya dialirkan ke pendingin. Lalu, gas klorin dilepaskan pada sisi anoda, selanjutnya dialirkan ke pendingin. Kemudian, gas klorin dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat. Nah, berikut ini merupakan diagram alir proses pemekatan larutan NaOH. Proses pemekatan larutan NaOH merupakan tahap ketiga pada pabrik penghasil NaOH yang dilakukan menggunakan multi-efek evaporator untuk menghasilkan NaOH dengan konsentrasi 50%. Tahapan awal proses pemekatan NaOH yaitu larutan NaOH encer sekitar 9-10% dipompakan ke dalam penguap Kastner, di mana penguap Kastner ini berfungsi untuk menaikkan konsentrasi larutan NaOH menjadi 14% sampai 16%. Menggunakan kukus tekanan rendah, penguapan yang terjadi memerlukan luas permukaan yang besar, maka penguap Kastner terdiri dari kumpulan tub-tub dengan panjang yang cukup untuk mengantisipasi buih yang terbentuk dari larutan NaOH. Kemudian, larutan NaOH tersebut dialirkan ke dalam penguap multitahap atau multi-efek evaporator. Penguapan di multitahap ini berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH sehingga konsentrasinya menjadi sekitar 30%. Dan pada penguapan ini NaCl, Na2CO3, CaOH 2 kali dapat dipisahkan sebagai endapan. Selanjutnya, larutan yang sudah dipekatkan tadi di dalam penguat multitahap ini akan dipompakan ke dalam bak pengendap atau pengkristal. Kemudian disaring pada penyaring putar Oliver untuk menyaring produk utama dari lumpur yang terikat agar dapat produk dengan tingkat kemurnian lebih tinggi. Lalu dialirkan lagi ke dalam penguat vakum. Nah, penguat vakum ini berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasi 50% dengan menggunakan kukus lewat jenuh atau panas, karena didih larutan NaOH tersebut adalah 140 derajat Celcius. Lalu, untuk mengeringkan larutan NaOH yang lebih pekat dari 50%, penguapan dilakukan di pen terbuka sehingga diperoleh NaOH dengan kadar 70%, dan proses terakhir adalah larutan NaOH dengan konsentrasi yang lebih dari 60% dialirkan ke dalam sebuah kolom atau pen peleleh yang terbuat dari besi yang kemudian dipanaskan secara langsung sehingga temperaturnya menjadi 700 derajat Celcius. Pada temperatur ini, NaOH meleleh secara perlahan-lahan, lalu lelehan NaOH tersebut akan dicetak dalam cetakan baja.
Sekian video penjelasan singkat dari aku. Apabila terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.